Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita akan melanjutkan pertemuan ke-10 kita ya. Di sini kita akan masuk sedikit menyinggung tentang hukum termodinamika pertama. Kenapa ini penting? Karena nanti dalam suatu proses pengolahan atau mungkin dalam suatu proses industri, kalian bisa memahami bagaimana cara menghitung kalor total dari suatu proses tersebut atau dari sistem tersebut. Ya. Nah, di sini kan diulang lagi bahwa hukum termodinamika 1 itu menyatakan bahwa energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya, tapi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Jadi hanya bisa dikonversi bentuk energi itu. Oke, nah terus di sini di dalam termodinamika ini kita akan mengenal dua istilah energi ya, yang dihasilkan dari kalor dan juga dari kerja. Nah, di sini kita akan lihat dalam satu lingkaran ini, kalau lihat dari tanda panahnya, di sini ada yang masuk ke dalam sistem, kemudian dia ada yang keluar, kemudian ada juga yang masuk ke dalam sistem dan juga ada yang keluar menuju ke lingkungan. Nanti kita akan melihat kenapa ini W kurang dari 0, W lebih dari 0 gitu ya. Nah, di sini ada pernyataan di mana hukum termodinamika ke-1 itu dapat dituangkan dalam bentuk persamaan Q sama dengan delta U ditambah W. Di sini kalian wajib mengetahui rumus ini. Kemudian kalian wajib mengetahui Q itu apa, delta U itu apa, dan W itu apa. Kemudian yang ketiga adalah kalian juga wajib mengetahui kapan nilai Q bernilai positif, kapan nilai Q bernilai negatif, begitu juga dengan delta U dan W kapan bernilai positif dan kapan bernilai negatif. Jadi di sini kalau kita lihat ya, Q-nya itu akan bernilai positif kalau keterangannya adalah sistem menerima panas. Jadi kalau nanti ada sistem ini menyerap panas, menyerap kalor, berarti nanti nilai Q-nya menjadi positif. Tapi kalau keterangan di soal, misalnya sistem melepas kalor, sistem melepas panas, berarti nanti nilai Q-nya menjadi negatif. Berarti tinggal kita masukkan misalnya suatu sistem melepas kalor sebanyak 100 Joule, berarti kita bisa tulis negatif 100 Joule di sini, di nilai Q-nya. Nah, biasanya di antara ketiga simbol ini nanti ada salah satu yang akan ditanya di soal. Jadi kalian wajib memahami maksud dari masing-masing ini, ya. Maksudnya apakah ini yang kalor, apakah ini perubahan energi dalam, dan ini apa? Ini adalah usaha gitu ya. Ini harus tahu istilah-istilahnya yang mana. Kemudian kalian harus paham kapan dia bernilai positif, kapan dia bernilai negatif. Di sini sangat jelas ya. Kalau delta U nanti berarti keterangannya jika terjadi perubahan energinya menjadi lebih besar, sebesar berapa, berarti nanti nilai delta U-nya bernilai positif. Tapi kalau dia bilang terjadi penurunan energi dalam sebesar sekian, berarti nanti nilai energi dalamnya adalah negatif. Nah, kemudian kalau W itu adalah usaha, di mana kalau sistem kalian melakukan usaha ini maksudnya kayak gini nih, kayak balon tadi ya, balon tadi kan berisi udara nih. Kemudian kalau kalian memberikan panas di lingkungan, artinya di luar balon itu tuh kayak panas, ya. Nah, otomatis kan si udara di dalam balon itu akan melakukan suatu gerakan yang kayak mendorong balon sampai akhirnya balon itu pecah, meletus gitu. Nah, itu yang namanya disebut melakukan usaha. Jadi di dalam itu ada terjadi usaha yang terjadi karena mungkin untuk menyesuaikan kondisi di dalam. Tapi kalau sistem menerima usaha itu contohnya kayak misalnya kita kita memberi tekanan gitu ya, kita kita tekan itu balonnya dari pakai tangan kita, berarti kan sistemnya mendapatkan atau menerima usaha sehingga nilainya akan menjadi negatif. Nah, ini ada keterangan lebih lanjut, nanti bisa dibaca saja ya. Oke, jadi nanti ini ada beberapa soal yang mungkin nanti keluar di UAS ya tentang hubungan Q, delta U, dan juga W. Jadi harapannya kalian bisa memahami maksud dari ketiga simbol ini apa saja. Nah, nanti akan dikaitkan juga dengan sistem atau proses yang ada di dalam industri pertanian khususnya ya. Nah, di sini ada jenis proses termodinamika. Jadi dari proses termodinamika itu ada 4 jenis. Ada yang dikatakan isotermal, isohorik, dan isobarik, serta adiabatik. Jadi kalau kalian lihat simbol di dalam kurung, ini isotermal, T ya, termal itu berhubungan dengan suhu atau temperatur, berarti nanti dia terjadi pada suhu yang sama atau sama dengan 0. Isohorik ini berhubungan dengan volume, isobarik berhubungan dengan tekanan, bar ya, ada bar di sini. Kalau kalian pernah pakai alat pengukur tekanan kan ada pakai bar-bar gitu. Nah, itu berarti disebut memiliki
tekanan sama dengan 0 atau dianggap tekanannya sama gitu ya. Adiabatiknya berarti kalornya yang sama dengan 0. Nah, di sini lambangnya bisa dilihat sendiri ya, persamaan gas ideal. Ini nggak akan saya bahas lebih jauh kok, jadi sekedar dipahamin saja. Kita ulang ya, jadi isothermal itu merupakan proses yang mana perubahan terjadi pada suatu gas dengan suhu yang tetap. Jadi kalau dalam simbolnya di sini kita bisa bilang di sini P di bagian Y, di bagian X-nya adalah volume. Jadi P dan volume ini selalu dua ini ya. Karena suhunya dianggap tetap, jadi tidak ada perubahan yang terlalu signifikan sehingga kita bisa menggambarkan grafiknya seperti ini. Nah, di sini ingat kalau suhunya tetap, suhu itu nanti berhubungan dengan energi dalam, karena kan kalau misalnya ada terjadi naik turunnya suhu, itu otomatis akan mempengaruhi perubahan energi di dalam sistem. Nah, karena suhunya tetap, jadi kita anggap delta U-nya sama dengan 0. Sehingga nanti nilai kalor itu sama dengan nilai usaha. Ini cuman bukan pengayaan sih, tapi lebih tepatnya kalian pahamin saja, tapi mungkin tidak akan saya tanya lebih jauh. Oke, nah kembali ke rumus awal ya. Kalau kita lihat P sama dengan nRT dibagi V, di mana di sini pada persamaan ini kita anggap sama molnya, ini tetapan jadi kita anggap sama, sehingga kita bisa menuliskan rumusnya kembali menjadi P sama dengan T per V. Ya, atau kalau kita gabung menjadi satu tempat ya, ini kita gabung ke sini. Jadi ini bisa menjadi di sini saja P dikali V per T. Nah, ini adalah rumus mutlak yang harus kalian ketahui nanti untuk menjawab soal yang berhubungan dengan isothermal, isohorik, dan juga isobarik. Ya, karena di sini ada T juga, V, dan juga P. Ini enggak ini. Itu ya. Jadi nanti di sini kenapa? Kan ingat ya, PV per T. Jadi kalau ketika kalian tahu bahwa dia berada pada suhu yang tetap, kan rumusnya tadi PV per T. Nah, ketika ada sistem 1 dan sistem 2, di mana T-nya kita anggap tetap, berarti ini kita hapus, sehingga nanti persamaannya menjadi, nih, tersisa PV saja, PV1 sama dengan PV2. Jadi keadaan awal sama dengan keadaan akhir, kayak gitu. Nah, kalau untuk isohorik, itu dia volumenya yang tetap. Jadi tadi kita pakai rumus kan PV per T, PV per T. Karena volumenya yang tetap, berarti nanti V-nya ini yang akan kita buang, sehingga nanti menjadi P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Jadi artinya keadaan ini, sebentar. Jadi kita ulang untuk isohorik ya. Jadi untuk isohorik di sini karena dia pada volume yang tetap, sehingga di sini bisa kita tuliskan bahwa kan tadi rumus awalnya PV per T ya. Jadi ini harus rumus baku yang harus kalian ketahui untuk keadaan isohorik, isobarik, dan juga isothermal. Nah, ketika di soal diketahui bahwa ini berlangsung pada volume yang tetap, berarti V-nya akan kita eliminasi, sehingga kita bisa menggunakan keadaan awal di mana tekanan P1 per T1 itu akan sama dengan keadaan akhir di mana P2 per T2. Dengan tekanan kedua dan keadaan di suhu yang kedua juga. Nah, di sini akan di sini kalau kita lihat persamaan ini tuh sama dengan hukum Gay-Lussac ya. Nah, ini apa sih maksudnya? Nanti silakan dicari sendiri. Gay-Lussac itu lebih jelasnya menyatakan tentang apa gitu ya. Tapi intinya di sini yang mau saya tekankan adalah istilah ini, isohorik, adalah keadaan di mana kalau perubahan terjadi pada volume yang tetap. Kalau volume yang tetap, berarti kalau kita lihat ke rumus, V-nya yang kita coret. Karena V itu volume yang tetap. Sama kayak sebelumnya tadi ya. Kalau sebelumnya tadi kan pada suhu yang tetap ya. Pada suhu yang tetap sehingga rumusnya kan PV per T. PV per T. Sehingga suhu adalah T, kita buang T-nya sehingga P1V1 sama dengan P2V2. Begitu. Oke. Nah, jadi untuk yang terakhir ada yang namanya isobarik. Kalau isobarik di sini adalah tekanannya yang tetap
Sehingga kita bisa tuliskan PV ya, PV per T ya, rumus dasarnya. Sehingga karena dia tekanan, itu simbolnya adalah P, P-nya kita buang, sehingga akan tersisa V1 per T1. Sama dengan, jadi keadaan awal dengan volume dan temperatur yang sekian, itu akan sama dengan keadaan akhir dengan volume dan temperatur yang sekian. Jadi V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Kayak gini ya. Dan oh ya, tadi untuk grafiknya saya lupa jelaskan ya. Jadi kalau pada grafik, baik itu isohorik, isobarik, isotermal, semua grafik di mana Y-nya itu adalah tekanan. P ini adalah tekanan. Kemudian X ini adalah menunjukkan volume. Jadi kalau nanti grafiknya itu lurus ke atas seperti ini saja, di sini kita tahu bahwa ini berada pada volume yang sama, tetap pada volume yang sama. Di sini misalnya kita misalkan 2, di sini 3 gitu ya. Jadi pada volume yang 2 saja, misalnya 2 liter, terjadi perubahan dari tekanan awal, misalnya sebesar 1 atm, menjadi tekanan akhirnya menjadi 2 atm, kayak gitu maksudnya. Jadi sistem isohorik ini adalah sistem yang berlangsung atau perubahan yang terjadi dengan volume yang tetap. Jadi grafiknya nanti adalah seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kalau untuk isobarik bisa kita lihat karena isobarik adalah tekanannya yang tetap, ingat tekanan tadi ada di Y, sehingga ini hanya di satu angka saja diamnya. Misalnya ini adalah 5, berarti hanya di 5 saja. Nah, tapi volumenya berubah dari yang pertama menjadi yang volume akhirnya. Berarti ada terjadi perubahan volume. Tapi P-nya tetap lurus. Jadi nanti ini gambarnya tuh secara tidak langsung ini kita anggap gini aja. Ini P ya tadi ya. Ini V. Sehingga gambar kurvanya nanti bisa lurus ke samping seperti ini aja. Sorry ya, nggak lurus ya. Set. Nah, atau yang kedua. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kalau saya kasih gambar kurva seperti ini ya. Kemudian saya suruh kalian jelaskan. Grafik maksudnya. Kemudian saya kasih keterangan di sini P, di sini V. Kemudian saya kasih keterangan misalnya gambarnya seperti ini. Kalian tahu ini sistemnya sistem apa? Sistem ini terjadi pada volume yang sama karena kalian tetap di sini ya. Ini adalah punyanya volume. Pada volume yang sama sehingga ini adalah jenis termodinamika yang isohorik. Tapi kalau saya misalnya kasih gambar seperti ini, kalian tahu ini berada pada nilai P yang sama di sini. Sehingga sistem ini adalah jenis termodinamika yang isobarik. Bu, kalau isotermal tadi gimana? Kalau suhunya yang sama? Kalau suhu yang sama tadi, saya ulang, bentuknya seperti ini saja, lengkung. Oke, itu ya dari saya. Kalau untuk adiabatik, di sini tidak ada kalor yang masuk ataupun tidak ada kalor yang keluar dari sistem ya. Nah, biasanya grafiknya seperti ini saja. Oke, jadi ini materi dari saya. Nah, nanti kalau misalnya ada contoh soal seperti ini, soal pertama saya misalnya yang tentukan mana jenis termodinamika yang merupakan isohorik, isobarik, ataupun isotermal dari gambar di sini. Kalian sudah tahu, oh dari titik A ke B, ini arahnya ke kanan. Pada P yang sama, nilainya itu 3, berarti ini namanya isobarik. Isobar, ya. Isobarik. Kemudian kalau yang di sini, dari titik B ke titik C, kalian tahu di sini berarti yang tetap adalah volumenya, ya, karena satu garis, berarti ini namanya isohorik. Dan C ke A ini adalah isotermal. Saya rasa itu dari saya ya. Nanti ini adalah rumus-rumus tambahan saja, silahkan dibaca-baca ya. Ini adalah kesimpulannya, kalau pada isotermal, delta U-nya sama dengan 0 karena T-nya tetap, isohorik V-nya tetap, V sama dengan 0, isobar itu P-nya yang tetap, adiabatik Q-nya yang tetap. Ya. Oke, saya rasa itu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Di sini ada beberapa latihan. Silahkan nanti dicoba. Kalau mau dicoba nggak apa-apa. Nanti kalau kurang paham, silahkan langsung ditanyakan dengan saya. Gunakan rumus yang sudah ada di slide ini. Ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.